Otherworldly Evil Monarch, Bab 29, Judul, Provokasi Ekstrim. Tidak ada jawaban yang keluar. Para penjaga rumah semuanya kehabisan napas. Wajah mereka memerah, seolah-olah mereka semua tercekik. Tingkat penghinaan yang luar biasa menjalar ke dalam hati mereka, menyebabkan mereka merasa sangat malu. Mengapa? Jika orang lain bisa melakukannya, mengapa kita tidak bisa? Orang lain bisa menerobos ke level berikutnya, tetapi kita di sisi lain, tidak bisa? Rekan-rekan itu pernah bertarung di sisi kita, tapi sekarang menduduki posisi otoritas, merendahkan orang lain dari posisi tinggi mereka. Mengapa kita tidak dapat memandang rendah orang lain seperti mereka sekarang? Beberapa dari kamu mungkin berkata, mereka yang berhasil menjadi jenderal melalui kontribusi mereka adalah orang-orang yang beruntung. Adapun mereka yang berhasil maju lebih tinggi dalam hal kultivasi Suan Qi, bakat mereka lebih tinggi dibandingkan dengan kalian semua. Orang lain tidak memilih kamu karena mereka tidak dapat mengenali potensimu. Aku hanya akan mengatakan ini, itu hanyalah alasan kecil. Keberuntungan, mengapa kalian tidak mengambil keberuntungan itu? Kalian yang mengira terlahir dengan bakat buruk adalah mereka yang mengaku sebagai sampah sejak lahir. Mereka yang mengeluh bahwa orang lain tidak dapat mengenali bakat kamu. Aku katakan itu alasan yang bodoh. Jika kamu adalah majikan, apakah kamu akan memilih sampah atau orang yang berguna? Semua orang tetap diam, masing-masing terengah-engah, mata mereka benar-benar merah. Alasan aku membicarakan semua ini bukan karena aku ingin menyodok bekas luka lama kamu. Itu karena kalian hidup terlalu nyaman dalam hidup, menyebabkan hilangnya keberanian. Seperti kata pepatah, waspadalah terhadap rasa malu dan maju terus dengan keberanian. Tidaklah menakutkan untuk salah. Yang menakutkan adalah kamu semua masih tidak sadar bahwa kamu salah. Menunjukkan kepuasan atas pencapaian kamu, bangga dengan diri kamu sendiri. Ini tidak bisa dimaafkan. Kalian yang di sini belum pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Jika ada di antara kamu yang mempertimbangkan apa yang aku katakan sebelumnya, maka kamu tidak akan berada di sini. Ada banyak jenis motivasi bagi kita manusia. Namun, penghinaan tetap menjadi yang terpenting dari semuanya. Katakan padaku, apakah kamu ingin melanjutkan keberadaanmu sebagai sampah? Apakah kamu ingin terus menjadi pengangguran yang tidak berharga menunggu panggilan kematian sambil mengawasi halaman? Apakah kamu ingin terus dipermalukan dan diinjak orang lain? Apakah kamu ingin terus dikuliahi oleh aku sampai pada titik di mana tidak ada dari kamu yang bisa mengangkat kepala tinggi-tinggi lagi? Sebelum Jun Xie bisa melanjutkan, sebuah suara keras terdengar di hadapannya. Tidak. Awalnya, teriakan itu tidak teratur, tetapi kemudian, teriakan itu bergema hingga bisa merobohkan gunung dan membalikkan lautan. Semua orang di sekitar memiliki emosi mereka saat mereka berteriak tak terkendali. Teriakan mereka bergema dengan keras seolah-olah mereka akan mematahkan tenggorokan mereka sendiri, darah mereka melonjak ke atas ke kepala mereka. Luar biasa. Ini menunjukkan bahwa masih ada harapan untuk kalian sekalian. Kalian sekalian tidak melampaui keselamatan. Jun Xie berjalan maju 2 langkah, lalu tiba-tiba memiringkan kepalanya. Apakah ada di antara kamu yang memiliki pemikiran seperti ini? Jun Xie melambat dan menunggu sejenak sebelum melanjutkan. Bahkan jika kita adalah sampah, kita masih lebih kuat darimu yang tidak lebih dari debauci yang tidak berguna, orang yang tidak berarti apa-apa. Apakah aku benar? Itulah mengapa meskipun kamu terikat oleh perintah paman ketigaku untuk mematuhiku, kalian semua hanya merasa jijik padaku. Apakah aku benar lagi? Banyak dari mereka mengangkat kepala. Meskipun tidak ada dari mereka yang berani mengucapkan sepatah kata pun, ekspresi mereka menunjukkan bahwa hati mereka memang merasa seperti itu. Sayangnya bagi kamu, proses berpikir kamu adalah kesalahan. Selain itu, ini adalah kesalahan yang sangat besar. Jun Xie mengulurkan tangannya. Aku hanyalah seorang debauci, sedangkan kalian semua adalah sisa dari 100 pertempuran, pria berdarah besi. Tapi aku akan mengatakan ini, tidak ada di antara kamu yang lebih berharga dariku. Mengapa kamu tidak lebih berharga dariku? Jawabannya sederhana. Karena aku memiliki kakek yang baik, karena aku memiliki paman yang baik, karena aku memiliki ayah yang baik dan juga karena aku memiliki 2 saudara laki-laki yang baik. Merekalah yang mengorbankan segalanya agar keluarga Jun kita bisa berada di tempat sekarang ini. Ini semua adalah hal-hal yang tidak kamu miliki. Bahkan jika aku,
Jun Moxi tidak lebih dari seorang debauci yang benar. Bahkan jika aku pergi membunuh orang yang tidak bersalah, akan ada seseorang yang akan membantuku menyelesaikan masalah, akan ada seseorang yang akan membantuku sukses dalam hidup. Ini adalah hal lain yang tidak ada di antara kalian. Itu juga sebabnya, tidak ada di antara kalian yang lebih berharga dariku. Hukum surga memiliki ketentuan jalannya sendiri. Kamu harus terlebih dahulu mengorbankan sesuatu sebelum kamu dapat memperoleh sesuatu yang lain. Bahkan seorang debauci harus membayar harga untuk menjadi seorang debauci. Apalagi, harga ini sama sekali tidak kecil. Di antara penduduk normal, tidak ada yang namanya pesta pora. Itu karena mereka tidak dapat memenuhi persyaratan yang diperlukan. Orang tua mereka tidak membayar harga untuk melakukan hal itu. Itulah mengapa tidak ada dari mereka yang bisa dihina sebagai seorang debauci. Dan itulah mengapa mereka tidak akan pernah disebut debauci. Kita tidak perlu melihat orang lain. Contoh terbaik ada tepat di depan kamu. Kakekku, Jun Sentian adalah orang biasa sejak lahir. Dia masuk militer dan dibaptis oleh darah ratusan pertempuran, menempa keluarga Jun hari ini. Apa menurutmu kakekku jauh lebih kuat dari kalian semua ketika dia pertama kali memulai? Kisah kebangkitan Jun Sentian pada dasarnya adalah legenda di kerajaan Tianxiang. Secara alami, orang-orang ini tahu tentang kisah hidupnya lebih dari siapapun. Mendengar kata-kata itu, mata mereka memancarkan percikan api. Beberapa dari mereka mulai gemetar, hati mereka bergerak ke puncak. Bisakah kita juga memiliki waktu seperti itu? Itu cukup. Setelah mengatakan begitu banyak, aku yakin kamu semua mengerti apa yang ingin aku katakan. Kalian semua memiliki cukup keberuntungan, cukup untuk bertahan hidup dalam perang, mendapatkan kontribusi yang cukup untuk menjalani kehidupan yang damai seperti ini hingga memperlakukan pelatihan sebagai permainan. Namun, harga yang telah kamu bayarkan cukup bagi kamu untuk melewati hari-hari seperti ini. Tidak lebih, tidak kurang. Jun Xie tiba-tiba berhenti mondar-mandir dan berbalik menghadap mereka, menyatakan setiap kata dengan penekanan. Aku hanya memiliki ini untuk ditanyakan kepadamu. Apakah kamu lapar untuk menerobos keadaan saat ini dan menjadi ahli kelas 1? Apakah kamu lapar untuk melampaui mereka yang telah mencapai lebih dari kamu? Apakah kamu lapar untuk memikul tanggung jawab yang lebih besar dan lebih penting daripada hanya menjadi pengawas perumahan? Dan Jun Xie tersenyum aneh. Apakah kamu ingin anak cucu kamu dapat melakukan apa yang aku lakukan? Mereka bisa menjadi debauci riang yang tidak bisa ditindas oleh siapapun. Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa jika kamu ingin sukses suatu hari nanti, selama anak-anak kamu lahir, kesuksesan kamu akan menjadi bentuk bantuan yang luar biasa dahsyatnya bagi mereka? Pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa ini akan memungkinkan mereka untuk naik ke puncak dengan usaha yang jauh lebih sedikit daripada yang diperlukan? Kamu bahkan bisa menjadi keluarga besar seperti keluarga Jun kita, keluarga Li atau keluarga Dugu. Nasib anak dan cucu kamu dapat diubah dengan usaha kamu sendiri. Masa depan cerah yang telah dilukis oleh Jun Xie menyebabkan semua orang bernafas lega. Tinju mereka terkepal erat, urat-urat hijau berdenyut tak terkendali, mata menjadi merah. Di tengah keheningan, Jun Xie tiba-tiba meraung. Apakah kamu menginginkannya? Iya atau tidak? Iya. 300 pria berteriak serempak. Teriakan mereka mengguncang langit. 300 suara meledak keluar dari lubuk hati mereka pada saat bersamaan. Pada saat ini, tampaknya langit dan bumi sendiri bergetar sedikit. Karena kamu menginginkannya, maka dengarkan perintahku. Di bawah program pelatihanku, tidak ada yang diizinkan untuk mengeluh. Aku akan membimbingmu dengan cara yang memungkinkan pengorbananmu untuk memberimu hadiah sebesar mungkin. Jun Xie dengan dingin menatap mereka. Namun, setiap orang harus mengingat satu fakta penting ini. Di bawah aturan pelatihanku, ada kemungkinan beberapa dari kamu akan mati. Beberapa dari kamu bahkan mungkin akan dinonaktifkan. Ini adalah harga yang mungkin harus kamu bayar, jadi aku akan memberi kamu kesempatan untuk mempertimbangkan kembali. Setelah memikirkannya dengan cermat, bagi kamu yang masih bersedia menerima program pelatihanku, maju selangkah. Mereka yang takut jangan beranjak dari posisi semula. Aku akan memperingatkan kamu lagi, kecuali mati, tidak ada yang diizinkan untuk berhenti sebelum pelatihanku berakhir. Itulah mengapa kamu semua harus membuat pilihan ini di sini dan sekarang. Aku akan menghitung sampai 3. Sebelum aku menghitung sampai 3, kamu harus membuat keputusan. Jun Xie berteriak keras. 1.
Sebelum kata-kata 2 dan 3 diucapkan, ke-300 orang itu, dengan ekspresi tegas dari para pejuang yang berbaris dengan berani menuju kematian mereka, mengambil langkah besar ke depan dengan tertib. Langkah mereka ini dilakukan dengan sangat kuat, sehingga kotoran di tanah bergetar dan debu terangkat. Bahkan tanah di bawah mereka tampaknya terguncang karena tindakan mereka. Jun Wui yang sedang menonton di samping melihat ke depan dengan mata penuh dengan persetujuan dan hormat. Jun Xie telah meningkatkan moral mereka menggunakan taktik provokatif. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang mengangkat alis bahkan jika mereka diperintahkan untuk berbaris menuju kematian mereka. Jun Xie telah merangsang moral mereka sampai batasnya. Sifat haus darah dari para veteran perang ini telah ditarik sampai ekstrim. Jun Wui adalah seorang jenderal yang selalu menjadi orang yang menggerakkan hati tentara. Namun, mendengarkan kata-kata ini, dia juga merasakan darahnya mendidih, nafasnya menjadi dalam. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah dia sedang menghadap ke medan perang yang berkobar, asap tajam memenuhi udara, mayat menumpuk setinggi pegunungan, darah mengalir kemana-mana mirip dengan lautan darah. Raungan panjang dan sunyi muncul dari dalam jiwa, tampaknya membawa di dalamnya citra yang agung dan megah. Itu memunculkan citra 1000 tentara, berbaris dengan acuh tak acuh menuju kematian berdarah mereka, hati mereka terbakar dari darah mereka yang membara. Serang melalui 100 pertempuran tanpa penyesalan. Hadapi hidup dan mati tanpa penyesalan. Percikan haus darah. Pada titik ini, Jun Wui dan 300 pria itu semuanya memancarkan percikan haus darah yang sama dari mata mereka. Pada saat ini, ke-300 pria itu berbagi pemikiran yang sama. Untuk melepaskan diri dari penghinaan ini, mengapa mereka tidak berani mati? Bahkan Jun Xie tidak bisa membayangkan bahwa tindakannya ini, yang dipaksa oleh Jun Wui untuk mengambil alih tanggung jawab melatih orang-orang ini, akan menghasilkan dia menciptakan tim yang tak terkalahkan yang mampu mengguncang dunia. Tim ini akan menimbulkan ketakutan di hati musuh, melumpuhkan keberanian mereka dan memaksa mereka mundur tanpa perlawanan. Tim seperti dewa yang tak terhentikan. Skuadron ini bernama Sky Rising Soul Devourer. Tim prajurit pertama Raja Iblis dunia lain yang akan menjadi tak terkalahkan di seluruh dunia lahir hari ini. Tim seperti dewa yang tak terhentikan lahir dari penghinaan total. Kecemerlangan seperti apa yang akan ditunjukkan tim ini kepada dunia?